Shalom, bersama saya Timotius Kurniawan dari Kota Probolinggo. Pagi hari ini, saudara masih bersama-sama dengan saya untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita buka sebentar dari kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-7, ayat yang ke-12. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Ayat 13, lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkanlah, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allah juga? Sampai di sini dulu firman Tuhan. Ahaz, Raja Ahaz, anak dari Raja Yotam yang memerintah Yehuda. Pada waktu itu kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Yang satu Israel dengan ibu kotanya yang ada di Samaria dengan rajanya pada waktu itu Raja Pekah, anak dari Remalia, ya. Seharusnya dua kerajaan ini tadi itu meneruskan kerajaan yang dibangun oleh Salomo. Karena pada waktu kerajaan yang diperintah oleh Salomo berdiri, di situ terjadi suatu pernyataan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan ingin menunjukkan, beginilah, kalau Tuhan sendiri yang membentuk, Tuhan sendiri yang memberkati, dan Tuhan sendiri yang membangun, dan umatnya, rajanya mengikuti seperti apa yang Tuhan firmankan, seperti apa yang Tuhan perintahkan, maka kerajaan ini akan diberkati. Zaman Salomo kerajaan diberkati secara luar biasa, sampai ibadah di sana, di bait suci Allah, mampu menurunkan hadirat Tuhan. Karena baik imamnya, baik rajanya, baik rakyatnya, semua dengan hati yang tulus datang kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan firmankan, jika engkau baik-baik mendengarkan firmanku dan dengan segenap hatimu mencari wajahku, maka aku berkenan untuk ditemui. Aku akan memberkati engkau. Bukan hanya berkat secara materi, keamanan. Sehingga zaman kerajaan Salomo, Raja Salomo, tidak ada musuh-musuh yang berperang untuk melawan Salomo. Begitu pula kerohanian umat, kerohanian jemaat, imam dan raja betul-betul dalam puncak yang tulus mengambil posisi sebagai umat. Dan Tuhan mengambil posisi sebagai Allah dan Raja mereka. Disinilah terjadi suatu berkat Allah yang tercurah, sehingga umat ini tadi begitu diberkati. Tuhan ini menunjukkan kepada jemaatnya, kepada umatnya, kalau engkau mendekat kepadaku dan baik-baik mengikuti segala perintahku, melaksanakan firmanku, seperti inilah nanti kelak hidupmu. Gak ada resesi, gak ada gangguan-gangguan sakit penyakit, gak ada gangguan dari luar, gak ada juga hal-hal yang merongrong untuk kamu mendapat ketakutan, gak ada. Semuanya berjalan dengan baik. Karena apa? Karena umatnya mengizinkan Tuhan untuk memimpin hidupnya. Umatnya mengizinkan Tuhan untuk berada di posisi sebagai Tuhan yang patut disembah. Dan kita sebagai umatnya, kita cuma melaksanakan, mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Tetapi setelah itu, pecah menjadi dua kerajaan setelah Salomo, Raja Israel dan Raja Yehuda. Lah, dua raja ini gak akur. Baik Ahaz, anaknya Yotam, maupun Pekah anak Remalia ini gak akur. Bahkan Pekah anak Remalia ini tadi langsung ke Raja Aram. Ya, rajanya bernama Resin. Yuk, kamu sama aku gabung. Kita hajar itu kerajaan Yehuda. Kita hajar itu Ahaz di sana. Apakah Ahaz berkenan di mata Tuhan? Ternyata enggak. Setelah kita mempelajari kehidupan Ahaz, dia itu raja yang tidak takut akan Tuhan. Dan ini raja yang berpikir secara realistis. Ya sudah, aku dikeroyok dengan dua kerajaan, aku gak bisa ngatasi, dia cari koalisi baru. Ya, dia ternyata pergi ke Asyur, minta bantuan Raja Asyur. Dan yang dibuat bayar Raja Asyur ini benar-benar sangat
tidak berkenan di mata Tuhan, yakni perkakas-perkakas peninggalan Salomo leluhurnya yang terbuat dari emas, barang-barang berharga dikirimkan semua ke Asyur supaya Asyur membantu dia. Ternyata benar, Raja Asyur membantu dia bisa mengusir dari Rezin dan Pekah ini tadi. Dan sejak saat itu Ahaz ini mengambil keputusan untuk dia pergi ke Asyur. Dia melihat bagaimana Raja Asyur itu menyembah Allahnya. Ditiru sama si Ahaz ini. Dia pulang ke kerajaannya, semua rumah Tuhan ditutup semua sama dia. Perkakas-perkakasnya disingkirkan, sampai dia mengorbankan anaknya sendiri, seperti bangsa Asyur mengorbankan kepada para dewanya. Dan dia berkata dalam hatinya, udahlah, kalau orang Asyur aja ditolong sama Allah mereka, kalau aku menyembah Allah mereka, pasti Allah mereka menolong aku. Dan disinilah Tuhan itu mengirim seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu memperingati kepada Ahaz, katanya mendekatlah kepada Tuhan, minta tanda kepada Tuhan, Allah leluhur nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Minta kepada dia, minta tanda. Supaya Tuhan memberikan tanda bahwa dia itu ada dan masih memihak kepada engkau. Sekalipun engkau sudah melelahkan Tuhan. Sekalipun engkau sudah murtad dari Tuhan. Gereja yang dikasih Tuhan. Sekalipun Anda saat ini tidak berada di jalan Tuhan. Saudara sudah murtad. Ingat baik-baik. Nabi Tuhan masih memberikan peringatan. Nabi Tuhan masih mengajak untuk saudara berbalik kembali kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Nabi Yesaya bilang apa? Minta tanda kepada Tuhan. Sudahlah, kamu mau minta tanda dari dunia orang mati boleh. Mau minta tanda dari atas surga untuk turun ke langit boleh. Luar biasa. Tuhan itu hidup, Tuhan itu pasti bisa memberikan tanda yang seperti itu. Tetapi jawabannya Ahaz, aku tidak mau. Orang yang sudah murtad dari itu tetap mengeraskan hatinya. Aku tidak mau. Dan apa yang dilakukan oleh Yesaya? Baiklah, kita baca di ayat berikutnya, ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Wow. Suatu nubuatan yang memperkatakan masa yang akan datang, bahwa Tuhan sendiri akan memberikan suatu kuasa yang tidak pernah ada selama manusia ini hidup di bumi. Dia akan bilang seorang anak darah akan mengandung seorang anak laki-laki. Hal ini gak lazim, gak mungkin terjadi. Tetapi itulah kuasa adikodrati kepada gereja Tuhan. Hal yang mustahil, hal yang tidak biasa, hal yang tidak mungkin terjadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan itu loh. Maunya Tuhan, maksud Tuhan supaya kamu kembali bertobat. Israel dan Yehuda kembali bersatu untuk menyembah aku sebagai Tuhan dan Allahmu. Dan kalau engkau menyembah aku dengan hatimu yang tulus, bertobat, berbalik dari tingkah langkahmu yang jahat, aku memulihkan kok kondisi negerimu. Seperti zamannya leluhurmu Salomo. Gereja yang dikasihi Tuhan. Ketika Salomo memerintah nggak ada resesi loh. Ketika Salomo memerintah tidak ada berkat Tuhan yang kering. Ketika Salomo memerintah tidak ada persoalan-persoalan dalam rumah tangga yang tidak terselesaikan. Tidak ada persoalan-persoalan dalam dunia bisnis, dunia pekerjaan yang membuat gereja Tuhan frustasi, itu nggak ada. Semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Para imam, para nabi, mereka begitu tulus melayani Tuhan tanpa pamrih. Dan tidak akan terjadi hal-hal yang merongrong gereja Tuhan dari luar. Nggak mungkin saudara akan dipaksa untuk menjual barang saudara dengan harga murah. Nggak mungkin, nggak akan terjadi. Semua berjalan dengan normal dan mendatangkan kebaikan. Sehingga umatnya, gerejanya mampu memberikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ini adalah maksud dari rencana Tuhan. Tetapi Ahaz ini nggak nangkap. Dibiarkan Yesaya bernubuat sendiri. Ahaz ini hidup kira-kira 730 tahun sebelum Masehi. Bahwa Yesaya itu sudah bernubuat. Seorang Mesias.
seorang Immanuel akan lahir, akan datang. Dia lahir dari seorang darah, seorang perawan. Wow, ini sangat tidak mungkin. Iya, karena nggak mungkin, tapi ini adalah kuasa adikodrati. Maksud Tuhan, kerja dikasih Tuhan, saudara dan saya, supaya ngerti. Tuhan itu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa kita planning dengan pikiran kita, dengan rencana kita. Tapi Tuhan bekerja di luar pikiran kita, di luar nalar kita, di luar jangkauan dari seluruh apa yang kita ketahui dengan ilmu pengetahuan. Tuhan itu melampaui dari segala akal saudara dan saya. Dan benar, sampai digenapi 730 tahun kemudian, seorang darah yang bernama Maria. Mari kita buka di Injil Lukas sebentar. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-31, ya. Seorang malaikat yang turun, malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan kepada seorang darah, seorang perawan yang bernama Maria, berada di Nazaret. Ayat 31. Apa yang malaikat katakan? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Wow, luar biasa. Ini janji Tuhan yang dibawa oleh malaikat Gabriel, jauh lebih besar keadaannya seperti kerajaannya zamannya Salomo. Kalau kerajaan Salomo pada waktu itu, mereka diberkati baik secara rohani, jemaat, imam, dan rajanya. Tetapi sekarang yang di sini turun adalah anak Allah yang maha tinggi, yang diberi nama Yesus. Dan dia itu akan mewarisi tahta dari leluhurnya, tahta dari Daud. Kerajaannya tidak akan berakhir. Dengan kata lain, nubuatan yang tadi disampaikan oleh Nabi Yesaya 730 tahun yang lalu akan digenapi saat ini. Dan yang luar biasa lagi, Tuhan akan memberikan pengenalan secara rohani. Kalau zamannya Salomo tidak ada resesi, tidak ada peperangan, tidak ada ancaman. Karena Tuhan memberikan pengenalan lewat firman-Nya, lewat pewahyuan. Tetapi sekarang Tuhan memberikan pengenalan lewat rohnya langsung. Wow. Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah dia, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Pada zaman ini, ketika Yesus lahir, tanah Yerusalem, tanah Yehuda, tanah Israel lagi dijajah oleh bangsa Romawi. Bait Allah yang dibangun sejak zaman Salomo direnovasi. Dan imam-imam kepala yang ditunjuk itu sesuai dengan keinginan pemerintahan Romawi. Jadi boleh kamu mengadakan ibadah, boleh kamu mengadakan prosesi. Tetapi politik mengumpulkan massa yang jumlah banyak yang kira-kira membahayakan bangsa Romawi tidak diizinkan. Dan imam-imam yang mau nurut seperti ini, kehidupannya itu dijamin, kehidupannya dipenuhi oleh kerajaan Romawi. Sehingga para imam-imam di sana mereka tidak mementingkan untuk memelihara hadirat Tuhan, membawa rohani jemaat Tuhan untuk kepada Tuhan, tapi mereka lebih mementingkan untuk keluarganya. Terjadilah di sana. Imam kepalanya ada Ananias, imam kepalanya ada Kayafas, mereka itu masih punya hubungan keluarga. Sekalipun bukan anaknya, tetapi dia bisa pakai menantunya, mulai diwariskan. Kedudukan imam ini diwariskan supaya apa? Supaya sapli keuangan, sapli untuk kehidupan sosialnya itu terpelihara ketika bangsa Romawi masih berada di Israel. Dan ini yang terjadi. Hingga mereka melalaikan tugasnya sebagai imam yang membawa rohani umatnya, tetapi sekarang mereka sebagai imam yang bertugas untuk kesejahteraan keluarganya. Dan ini terjadi. Bangsa Israel, umat pilihan Allah, mereka ada di dalam tekanan bangsa Romawi. Mereka dijajah, mereka diperbudak, dan mereka tidak bebas lagi.
resesi pasti terjadi. Karena seluruh kekayaan, seluruh hasil pasti ditarik ke Romawi. Dan bangsa yang dijajah jangan sampai mereka menjadi kuat. Fasilitas-fasilitas apa dibatasi semua, terutama senjata. Jangan sampai mereka memiliki senjata sehingga mereka itu menjadi berontak. Nah, itulah sebabnya dengan kondisi kedudukan seperti ini, nubuatan dari kitab Nabi Yesaya disampaikan kepada Gabriel untuk disampaikan kepada Maria. Wow, luar biasa. Dan saya bersyukur. Maria berkata, bagaimanakah hal itu terjadi padaku? Aku belum bersuami. Betul. Maria lagi bertunangan dengan Yusuf. Dia belum bersuami. Maria berkata, bagaimana hal itu terjadi? Masa aku yang belum bersuami, aku sudah mengandung seorang anak laki-laki. Tetapi Gabriel berkata apa? Roh Kudus akan turun atas engkau. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dan anak yang kandung itu sudah kudus sejak dari dalam kandungan. Wow. Bagaimana kalau Mbak Maria ini tadi menolak? Bagaimana kalau Yusuf menolak? Saya nggak bisa membayangkan. Mereka kalau berpikir secara dunia, berpikir secara Ahas, pikirannya Ahas, berpikir secara pikirannya PK, berpikir secara pikirannya Resin, yang dilihat itu yang masuk akal, maka hal ini nggak akan terjadi. Tapi justru di sini rohani Maria yang berbicara, rohani Yusuf yang berbicara. Sampai Maria mengambil suatu keputusan dan mengatakan, aku ini adalah hamba Allah. Wah, kita lihat ayatnya sebentar. Ayat 38 dari Injil Lukas pasal yang pertama, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Wow, haleluya, di suatu tamparan bagi hamba-hamba Tuhan. Ya, hal yang gak mungkin terjadi, hal yang memungkinkan Maria itu untuk dirajam, hal yang memungkinkan Maria itu untuk namanya itu hancur di Nazaret, hancur di negaranya, dan dia itu terancam dilontari batu karena berbuat zina menurut orang-orang, karena belum bersuami tapi hamil. Ya, resiko-resiko ini akan terjadi sama Maria. Kalau Maria berpikir secara realistis pasti ditolak. Dan itu suatu berita buruk bagi saudara dan saya. Kalau sampai Maria pada waktu itu menolak. Enggak, aku enggak mau. Namaku rusak, namaku hancur. Keluargaku bagaimana? Kalau aku dirajam bagaimana? Kalau aku enggak diterima oleh Yusuf bagaimana? Aku dicap sebagai wanita yang berkhianat, wanita yang selingkuh, wanita yang punya pria idaman lain. Semua ini ada di hadapan Maria. Tetapi Maria begitu teguh. Kita berterima kasih, kita bersyukur ketika Maria mengambil suatu keputusan. Aku ini hamba Tuhan. Wow, selamat pagi hamba-hamba Tuhan. Perlu dicontoh perkataan dari Maria. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Terjadilah padaku menurut firman Tuhan. Karena sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang mengaku sebagai hamba Tuhan, tapi kehidupannya tidak menurut firman Tuhan. Tetapi Maria yang tidak terhitung bahwa dia itu sekolah teologi, tidak terhitung bahwa dia itu adalah hamba Tuhan yang secara resmi. Tetapi dia itu mengaku di dalam hatinya, aku ini hamba Allah, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, terjadilah padaku menurut firmanmu. Apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanku, sepenuhnya aku milik Tuhan. Aku percaya bahwa hal itu nggak akan terjadi. Apa yang aku takutkan, apa yang selama ini menjadi beban, hal itu tidak akan terjadi. Kalau Tuhan memberikan firman-Nya, pasti Tuhan membuka jalan. Kenapa saya katakan demikian? Jauh sebelum Mesias itu lahir, lewat Nabi Yesaya juga. Nabi Yesaya memperkatakan perkataan-perkataan adikodrati, perkataan-perkataan nubuatan. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Tuh, jalan sudah dipersiapkan. Ya, bukit-bukit harus diratakan, lembah-lembah harus ditutup, jalan yang berkelok-kelok harus diluruskan. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Sebelumnya dia bernubuat, mintalah tanda. Karena nggak mau harus minta tanda. Sudah,
Yesaya berkata sendiri pada waktu itu, seorang anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini yang disebut dengan Mesias, ini yang disebut dengan Immanuel. Dan sebelum Immanuel lahir, jalannya dipersiapkan dulu. Siapa yang mempersiapkan? Ternyata Tuhan kirim Yohanes Pembaptis. Jalan yang bagaimana yang dipersiapkan oleh Yohanes? Yohanes itu dididik bukan dengan didikan imam kepala loh, sekalipun bapaknya seorang imam. Yohanes Pembaptis itu dididik sendiri oleh Roh Kudus. Dia dijauhkan dari pergaulan bertumbuh secara manusia normal. Dia dibawa ke hutan yang menjadi makanannya itu madu hutan, belalang. Wah. Dan dia di sana diajar sendiri Roh Kudus bahwa hidup itu selalu tergantung kepada roh. Komunikasi hanya di dalam roh. Kehidupannya dia itu sepenuhnya secara rohani. Kita dibawa ke arah yang baru, dimensi yang baru. Yang mempersiapkan adalah Yohanes Pembaptis. Titik awalnya untuk kita masuk dalam dimensi rohani yang baru, yakni Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Nah, berilah dirimu dibaptis. Haleluya. Kata baptisan Yohanes sebagai tanda pertobatan. Engkau sudah berbalik dari tingkah langkahmu yang jahat. Sepenuhnya ikut jalan Tuhan. Ikut firman Tuhan. Ini titik baliknya. Dan ketika kita mengakui, kita mengikuti. Dan kita itu bertobat, kita ikut kepada Tuhan. Diberi pengenalan secara rohani. Roh kita mulai dihidupkan. Roh kita mulai dikasih kebenaran firman. Sehingga roh kita dan roh Allah mereka saling berkomunikasi. Sebagaimana Yohanes Pembaptis dididik. Sebagaimana Yohanes Pembaptis bergaul dengan roh Allah. Gereja Tuhan yang bertobat pun akan mengalami hal yang sama. Rohanimu akan dididik secara firman Allah. Secara rohani. Dan kau diberikan pengenalan secara rohani. Bahwa gereja Tuhan itu bukan gereja bangunan lagi, tapi pribadi lepas pribadi. Sehingga kita pun bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Pengenalan pribadi yang bagaimana? Yang dulunya kita tuh hanya hidup mengalir begitu saja. Kalau malam aku capek setelah seharian bekerja, aku tidur, bangun pagi ya aku sekedarnya aja untuk berdoa, mengucap syukur seperti yang diajarkan. Dan begitu pula aku sudah bersih-bersih, sudah sarapan, ya sudah aku bekerja. Dan itu rutin terjadi setiap hari. Tapi saat ini beda. Ketika engkau sudah bertobat, sudah berbalik, firman Tuhan yang mengajarkan. Bahwa kita memuji memuliakan Tuhan bukan sekedar rutinitas yang diajarkan di gereja. No, bukan. Bangsa ini mendekat dengan mulutnya. Mulut dan bibirnya memuji memuliakan aku. Tetapi hatinya sungguh jauh daripadaku, firman Tuhan. Dan Tuhan berkata, bukan bibirmu, bukan mulutmu yang memuji bahwa engkau benar dan berkenan di hadapanku. Tetapi hatimu, hati yang betul mengasihi aku, hati yang betul menyembah aku. Seperti Salomo dulu menyembah aku. Seperti zaman Nabi Salomo, para imam dengan segenap hati sukarela untuk memuji memuliakan aku. Tuhan ingatkan. Kalau dulu dia kedudukannya sebagai Tuhan dan Raja. Saat ini pun sama. Kalau dulu dia mengatakan Raja Salomo bersama rakyat dan imamnya. Tunduk sepenuhnya dengan hati tulus menyembah memuliakan Tuhan. Saat ini sama. Saudara dan saya diinginkan Tuhan untuk kita memiliki hidup yang demikian. Sehingga ketika kita bangun pagi dengan sadar kita berkata, terima kasih Tuhan. Satu hari lagi usia saya diperpanjang oleh Tuhan. Untuk saya boleh mengenal kemuliaan Tuhan. Untuk saya boleh melihat mujizat Tuhan. Untuk saya bisa melihat kesembuhan-kesembuhan yang datangnya dari kerajaan surga. Dengan kondisi hati yang seperti itu, maka kita memuji memuliakan Tuhan tanpa paksaan, tanpa diajari. Kita memuji memuliakan Dia. Kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Justru di kamar doa kita ketika kita belum tercemar oleh pemikiran tentang pekerjaan, oleh pemikiran tentang bisnis, kita isi dulu lewat kebenaran firman Tuhan. Firman yang mengambil alih. Firman yang pegang otoritas. Karena Tuhan tahu aku ditempatkan di mana seharusnya aku ditempatkan. Dan engkau umatku, bagianmu.
cuma mengikuti. Bagianmu cuma mengikuti jalan yang aku tunjukkan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jalan itu lurus. Jalan yang berbelok-belok sudah diluruskan. Segala bebanmu sudah ditimbun. Segala keangkuhanmu, segala ketinggian hatimu, kesombongan sudah diratakan. Dan jalan itu jalan yang lurus. Kita persiapkan jalan untuk firman. Supaya firman itu bekerja atas kehidupan kita. Sehingga tidak ada resesi. Sehingga tidak ada tekanan ekonomi lagi. Sehingga tidak ada tekanan sakit penyakit. Tidak ada pandemi. Tidak ada ketakutan di dalam gereja Tuhan. Pengenalan firman Tuhan itu berjalan begitu aja. Ini yang terjadi ketika zaman Nabi Yesaya. Ketika zamannya Maria. Menerima, aku ini hamba Tuhan. Aku ini hamba Allah. Sesungguhnya terjadilah padaku menurut perkataanmu. Wow. Luar biasa kerja diberkati Tuhan. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana kalau Maria dan Yusuf itu menolak. Tapi saya bersyukur mereka menerima. Dan hal itu terjadi. Di mana kuasa Tuhan? Di mana mujizat Tuhan? Di mana nubuatan Tuhan itu hendak digenapi? Si jahat itu nggak seneng hati. Dia itu selalu dengan berbagai macam cara untuk menjatuhkan. Bila perlu cara-cara Tuhan diikuti. Cara-cara Tuhan ditiru. Nah, itu adalah cara si jahat. Yang terjadi saat itu adalah bahwa kekaisaran Romawi minta untuk diadakan sensus di tanah yang dia jajah. Supaya dia tahu di mana penduduknya yang padat, di mana penduduknya yang jarang. Sehingga di situ dia bisa menghitung kalau penduduknya yang padat, mereka berpotensi untuk memberontak. Sebelum hal itu terjadi, di sekelilingnya di sana dikasih markas tentara Romawi. Sehingga terjadi pergerakan, tentara itu mampu mengatasi. Sehingga nggak sampai terjadi pemberontakan yang meluas. Jadi dibagi-bagi. Ya. Dan itu dilakukan. Mereka semua yang lahirnya di Bethlehem harus kembali ke Bethlehem. Kelahirannya di Yerusalem, mereka merantau harus kembali ke Yerusalem. Kelahirannya di Samaria, mereka saat ini di Yerusalem harus kembali ke Samaria. Dan kebetulan Yusuf itu adalah dari Bethlehem, ya. Dari silsilahnya dia itu masih keturunan dari Raja Daud. Maka dia membawa Maria yang lagi hamil besar untuk pergi ke Bethlehem untuk sekedar daftar di sana. Untuk sensus. Jauh benar ini. Pada waktu itu transportasi masih belum maju seperti saat ini. Mereka itu cuma mengandalkan keledai. Karena untuk Maria yang hamil tua. Dan mereka berjalan kaki. Entah berapa lama waktunya ketika mereka sampai di Bethlehem. Dan di sana si jahat sudah menghadang. Sekalipun perjalanan di padang gurun gak kalah bahayanya. Tetapi kuasa Tuhan menaungi mereka. Ya, mereka sampai di Bethlehem sekarang digerakkan. Tidak ada satupun penduduk Bethlehem yang tergerak hatinya untuk memberikan tumpangan kepada Maria yang hamil besar yang mau melahirkan. Dengan kata lain, dunia itu menolak. Ketika Yesus lahir itu, dunia itu menolak. Yang sedang itu cuma gereja Tuhan. Makanya gereja Tuhan kalau Natalan mereka itu berpesta. Mereka itu di sana itu mengadakan suatu perayaan. Tapi dunia sesungguhnya itu nggak suka ketika Yesus lahir itu nggak suka. Nah, mayoritas pada waktu itu mereka menolak. Sehingga Mesias itu dilahirkan di tempat domba-domba untuk melahirkan atau domba-domba untuk beristirahat. Di sanalah tempatnya. Tapi nubuatan Adikodrati itu tidak bisa dibatalkan. Halo, nubuatan Adikodrati yang sudah Tuhan sampaikan lewat Nabi Yesaya untuk kelahiran Immanuel, untuk kelahiran Yesus tidak bisa dibatalkan. Kalau sampai dibatalkan atau ditunda, saudara dan saya tidak akan mengalami keselamatan. Tapi hal itu tidak terjadi. Itulah sebabnya bersyukurlah saudara dan saya ketika saudara memilih hidup sebagai orang Kristen. Keselamatan itu tersedia. Karena Immanuel, karena Yesus itu untuk saudara dan saya. Jangan sia-siakan. Ini bukan suatu kebetulan, tapi ini hasil karya Adikodrati 730 tahun sebelum Masehi, digenapi di tahun Masehi, sampai tahun 2022 saudara dan saya. Ini masih berlaku.
Wow. Dan Tuhan masih mengirim nabinya. Tuhan masih mengirimkan firman-Nya supaya gereja yang tersesat, yang nggak percaya semacam Ahaz, semacam PK, untuk mereka kembali lagi bersatu seperti zamannya Salomo. Ini yang Tuhan mau. Dan Tuhan selalu lewat nabinya, lewat hambanya untuk menyampaikan kabar gembira ini tadi, supaya saudara dan saya bertobat. Haleluya, Tuhan Yesus sungguh baik. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau saudara tunjuk sebagai gembala, gembalakanlah yang baik. Ajarkanlah jemaatmu untuk bertobat. Ajarkanlah jemaatmu untuk mengenal Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran. Kalau engkau seorang nabi, berlakulah sebagai seorang nabi Allah yang Maha Tinggi. Bukan nabi untuk perutnya sendiri. Halo. Haleluya. Apa yang Tuhan taruh firman-Nya dalam perkatakan. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya itu dari si jahat. Kalau Tuhan menunjukkan sebagai seorang penginjil, beritakanlah Injil kerajaan surga. Bertobatlah. Halo. Kapak sudah tersedia. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebangkan, dicampakkan ke dalam api. Wow. Hai engkau keturunan ular beludak. Siapa yang berkata kepadamu? Jika engkau tidak bertobat, engkau akan diselamatkan karena engkau keturunan Abraham. Siapa yang bilang? Enggak ada yang bilang. Tuhan bisa menjadikan kok batu-batu ini menjadi anak Abraham. Wah, luar biasa. Jika Tuhan menunjukkan engkau sebagai seorang guru, ya ajarkanlah firman yang benar. Bahwa kekristenan itu dimulai dari pertobatan. Kekristenan itu bukan dimulai dari keturunan. Kekristenan itu bukan dimulai karena papa mama ada di gereja dan dibaptis di gereja, maka aku ada gereja sudah benar di mata Tuhan. Enggak ada. Ajarkanlah yang benar. Pengajarannya benar, titik awal, titik tolak pertama kali jadi Kristen, bertobat dibaptis. Karena baptisan itu adalah sebagai tanda pertobatan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Jika Tuhan menaruh engkau sebagai seorang rasul, jadilah rasul yang baik. Membangun gereja Tuhan untuk jemaatnya. Bukan membangun gereja Tuhan untuk sebagai tempat sumber bisnis dari keturunanmu seperti zaman-zaman Imam Kayafas dan Imam-Imam Ananias. Pada waktu itu enggak. Sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah yang benar, gereja Tuhan dipersiapkan untuk mengajarkan firman dan kebenaran. Bukan untuk tampil. Sekarang banyak yang tampil hamba Tuhan, pendeta-pendeta, tampilannya kayak pengusaha, tampilannya seperti orang dunia. No, bukan yang seperti itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau diajarkan sebagai roh dan kebenaran untuk kita dimerdekakan. Bukan dimerdekakan dari penjajahan bangsa Romawi, tapi kita itu dimerdekakan dari segala tipu daya si jahat. Dan tipu daya si jahat ketika dia tidak bisa menghentikan untuk Mesias lahir, dia pakai sekarang. Seperti Maria. Banyak sekarang anak-anak darah mereka itu sudah punya anak semua. Haleluya. Tetapi anak mereka bukan Mesias. Anak mereka itu adalah tipu daya si jahat. Dan itulah akibatnya mereka saat ini sudah banyak sekali yang meniru. Seperti nubuatan yang terjadi atau Adikodrati yang turun atas Maria. Sekalipun sama mereka anak darah, anak perawan bisa melahirkan dan bisa punya anak. Tapi nggak sama dengan Maria. Karena Maria melahirkan Mesias, penyelamat, juru selamat dunia, menyelamatkan saudara dan saya. Dan anak-anak mereka, itu cuma tiruan tipu daya dari si jahat. Kita bisa mengenali bahwa tipuan si jahat dari buahnya. Amin, haleluya. Dan saya mengucap syukur bahwa Maria Yusuf tidak menolak rencana Allah, sehingga saudara dan saya pun akan menikmati Immanuel. Persiapkan jalan untuk Tuhan, bahwa kita itu akan menerima kemuliaan seperti apa yang terjadi pada waktu zamannya Salomo. Amin, haleluya. Tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur atas kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengertian kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa menyambut Natal sebagai kelahiran Mesias, untuk kami bisa dibenarkan hidup di dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah Tuhan bukan menyembah dengan ngawur, tapi kami menyembah di dalam kebenaran.
Sehingga firman-Mu menjadi pelita bagi kami. Firman-Mu menjadi pegangan bagi kami. Firman-Mu menjadi tumpuan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang sudah diberkati. Pagi hari ini sama-sama berkata, amin. Shalom. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.